Selanjutnya begini, Dengan tadi Alfian saya dan tangkap teman yang lain juga. karena munculnya medsos sehingga membuat kebenaran semakin bias begitu kan? Ya. Karena ini hoax ini luar biasa nih. Jadi seorang yang belajar sama profesor yang udah puluhan tahun itu bisa kalah sama orang ecek-ecek kan begitu semacam itu. Ini sebetulnya pernah terjadi Mas Abrang. 400 tahun sebelum Masehi di Yunani dulu. Mereka disebut dengan kelompok Sufisme, bukan Sufi ya, Sufism. Bahasa Arabnya Safsataiyin, artinya yang merelatifkan kebenaran. Kebenaran sifatnya ada relatif, sehingga kebenaran bisa jadi banyak. 3 orang itu punya pendapat berbeda. Mereka mengatakan semuanya benar. Si A benar ya, benar menurut A. Jadi kebenaran itu menjadi subjektif. Itu sehingga akhirnya apa? Menimbulkan kegaduhan tatanan moral. Itu yang terjadi. Yaitu tokohnya itu seperti Anaximenes dan Anaximandros. Ya. Nah, maka munculnya Aristoteles, Socrates dan Plato itu adalah merupakan antitesis terhadap hancurnya tatanan nilai yang berlaku di Yunani itu. Ya, nanti masing-masing berbicara tentang demokrasi, tentang keadilan. Kalau Plato tentang etika khususnya itu sebagai antitesis. Nah, ketika melihat semacam ini, saya kira kan mesti kan Mas Abraham untuk melakukan antitesis juga kan, gitu kira-kira ya. Ya, ya, bareng. Seperti saya katakan tadi, ya saya sudah gerah tentang itu hampir 10 tahun. Saya melakukan riset itu hampir 10 tahun untuk mencari jawaban ini. Karena sangat tidak sederhana. Ini kita sudah satu komunitas besar sedunia ini dengan sosial media. Jadi tingkat kompleksitasnya jauh lebih tinggi daripada pada saat itu. Jadi ya kita butuh gini juga. Kalau mau ngomong basicnya, paling dasar gini. Kita orang Islam dan kebanyakan dunia modern itu menolak yang namanya kasta. Tapi padahal secara natural manusia untuk menilai orang lain itu pasti membangun kastanya sendiri. Ya. Ini di bawah sadar seperti itu. Kamu lebih menghormati misalnya tanya yang jomblo lah, yang apel pakai sepeda sama apel pakai mobil perlakuannya berbeda. Itu kan orang tuanya punya bawah sadarnya punya kasta itu dalam kepalanya. Nah, saya tidak, ini natural di dalam manusia memang seperti itu karena butuh ada hierarki mana yang lebih penting dalam hidup dia. Itu no problem. Saya masalahnya adalah begini. Pembobotan informasi mana yang lebih penting, mana yang tidak, itu berdasarkan apa? Kalau berdasarkan popularitas seperti saat ini, kita nggak akan kemana-mana. Karena urusannya yang populer nanti yang megang arah Indonesia ke depan. Saya pengen ada hierarki dalam society itu. Kalaupun harus ada hierarki dalam society itu berdasarkan keilmuan, kepakaran, informasi yang saling bisa mencerahkan satu sama lain. Jadi secara generasi berikutnya akan lebih baik secara keilmuan, generasi berikutnya lebih baik secara keilmuan seperti yang dikatakan Buya. Tapi membangun ini harus di ruang publik internet. Kan, tapi depan sama Facebook kan tidak mudah juga, Buya. Ini raksasa dia. Facebook, Twitter ini ya yang harus kita bangun ya. Aduh, ini tidak mudah. Sudah terbayang bagaimana ya, tapi melaksanakan. Oke. Ya. Ya, demikian saya rasa apa yang disampaikan oleh beliau-beliau ini, Buya Syakur dan juga Mas Nuh, luar biasa. Pada kenyataan kalau saya menggunakan kalimat yang sederhana, hari ini kita sudah dipahamkan lebih jelas bagaimana bahwa sebuah kebenaran itu adalah relatif. Itu kuncinya, kata kuncinya di situ.